Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 70, Merona. Belva tersenyum tipis. Ia tetap terlihat tenang dan santai. Iya, Ravin mengalami kecelakaan. Dan, sebetulnya aku dan dia sudah bercerai. Layla sontak melebarkan mata. Ia cukup terkejut mendengar pernyataan dari Belva. Bercerai? Mbak, aku gak salah dengar, kan? Layla masih berekspresi serius. Belva mengangguk dan kemudian menghela napas perlahan. Tepat di hari yang sama saat kecelakaan itu, kami resmi bercerai. Secepat itukah kalian berpisah? Bukankah kalian itu menikah karena cinta dan aku pernah mendengar sekilas kalau kalian itu memang sudah dekat sejak kecil? Layla semakin dibuat penasaran. Kami memang dekat sejak kecil, tapi pernikahan yang kami lalui kemarin bukan atas dasar cinta. Belva tersenyum manis menatap gadis di sebelahnya yang tampak serius menyimak. Kami melakukan kesalahan besar kemarin, yaitu bersandiwara dalam pernikahan itu. Layla sempat bingung dengan kalimat terakhir, tetapi ia sudah cukup dewasa untuk bisa mengerti maksud dari penjelasan Belva. Ia hanya bisa menelan ludah dan mendadak merasa tidak enak hati karena telah membuat Belva menceritakan kisahnya yang ternyata tak seindah bayangannya. Oh, maaf ya, Mbak. Aku gak banyak tahu tentang kalian berdua. Umi dan Abi pun cuma bilang kalau kalian menikah beberapa bulan yang lalu. Aku turut prihatin dengan hal itu. Layla tersenyum kikuk. Iya, santai sajalah. Aku gak apa-apa, kok. Wajar sih kamu gak banyak tahu keadaan di sini. Karena kamu kan sibuk kuliah juga di luar negeri, ucap Belva. Jadi, Mbak Belva ini baru pindah ke sini lagi atau hanya kunjungan saja? Tanya Layla, beralih pada topik yang lain. Ya, rencananya aku akan tinggal dengan Oma dalam jangka waktu yang lama. Sekaligus berbisnis juga di sini, kata Belva. Ia kemudian melanjutkan perbincangan ringannya dengan Layla mengenai banyak hal. Belva cukup nyaman berkomunikasi dengan gadis cantik berhijab maron itu. Cukup pintar dan sopan dalam memberikan pendapat. Jelas saja, Layla memang gadis yang cerdas meski agak sedikit jutek jika berhadapan dengan orang asing apalagi lawan jenis. Layla sendiri merasa senang karena bisa mengenal dan dekat dengan Belva. Selama ini ia hanya sering mendengar dari orang tuanya saja mengenai Belva. Bahkan sempat juga gadis itu mencari tahu seperti apa perempuan bernama Belva itu melalui sosial media. Ternyata memang sangat mengagumkan di matanya. Beberapa saat kemudian, Belva pun berpamitan karena masih banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan untuk mempercepat pembangunan butiknya. Sementara itu, Layla menghampiri Hajah Ida dan kini giliran mereka yang berbincang santai. Aku baru tahu kalau Mbak Belva udah cerai sama Mas Ravin. Awalnya aku kaget, kok bisa secepat itu mereka pisah? Padahal setahu aku mereka kayaknya pernah pacaran dan saling bucin banget. Komentar Layla. Hajah Ida tersenyum getir dan mulai berujar. Mereka itu ternyata sudah lama tidak bersama. Yah, Umi gak tahu pasti sih gimana perasaan mereka satu sama lain. Tapi sebenarnya yang membuat Belva ingin sekali berpisah itu karena Ravin yang bersalah. Layla yang sedang menyantap es krim di ruang tengah itu langsung terdiam dengan ekspresi penuh tanya. Mas Ravin melakukan kesalahan apa emangnya? Tanya Layla menatap serius ibunya. Sebelum menikahi Belva, Ravin itu sudah lebih dulu menikah dengan wanita lain. Jadi, dia membohongi orang tua dan seluruh keluarga besar termasuk Belva yang waktu itu sudah sah menjadi istrinya. Jelas Hajah Ida. Layla hampir tersedak mendengar ujaran itu. Ia langsung menaruh es krim cupnya, kemudian meneguk air mineral, lalu memposisikan tubuhnya lebih dekat dengan sang ibu. Bertanya lebih jauh karena sangat terkejut dan semakin dibuat penasaran dengan kisah Belva dan Ravin. Jadi Mas Ravin poligami, bisa Umi jelaskan gimana cerita awalnya? Tanya Layla tak sabaran. Hajah Ida kemudian menjelaskan tentang pernikahan Ravin dan Belva yang semula baik-baik saja. Hingga akhirnya mendapatkan kabar kalau Givari jatuh sakit karena mengetahui Ravin memiliki anak dari wanita lain. Sejak saat itu,
Segala kebusukan Rafin terbuka perlahan sampai pada bayi yang dilahirkan istri simpanannya itu bukan darah dagingnya. Laila tercekat mendengarnya. Ia memegangi dada yang mendadak berdesir nyeri. Tidak menyangka pria seperti Rafin yang ia kenal baik hati dan bijaksana itu malah mempunyai problematika yang sangat di luar dugaan. Berkali-kali Laila beristighfar dengan lirih saat mendengar setiap cerita dari uminya. Ya Allah, aku jadi kasihan sama Mbak Belva. Duh. Jadi gak enak juga karena tadi aku sempat nanyain soal itu. Laila menghela napas. Tapi, dia itu wanita yang luar biasa ya. Kelihatan sangat tangguh dan sabar. Tadi aja pas aku bahas soal Mas Rafin, dia masih bisa senyum dan santai. Kayak gak ada masalah apa-apa. Itu yang disebut harus berdamai dengan keadaan. Memaafkan dan menerima kenyataan. Ini sudah menjadi ujian besar dalam hidupnya. Semoga saja setelah ini Belva mendapatkan jodoh yang lebih baik. Hajah Ida tersenyum dan hanya bisa mendoakan untuk kebaikan saudaranya itu. Amin. Laila mengangguk setuju. Kalau gitu, aku mau ke kamar ya, Umi. Rasanya capek sekali. Ya sudah, istirahatlah. Jangan lupa salat, kata Hajah Ida yang mengingatkan. Laila mengangguk dan bergegas menuju kamar yang berada di lantai 2. Sesampainya di kamar ia langsung menutup pintu dan menguncinya. Sedari tadi ekspresi wajahnya terlihat sangat gundah dan gelisah. Tepatnya setelah mendengar cerita mengenai pernikahan Rafin. Gadis cantik itu duduk di tepi kasur, mengusap layar ponselnya lalu membuka sosial media. Ia menekan fitur setting lalu menekan tulisan, akun yang diblokir. Di sana tertera sebuah akun dengan nama @rafindramas. Sejenak Laila menatap nama akun tersebut sebelum akhirnya mengklik tulisan, batal blokir. Akhirnya akun milik Rafin itu dapat kembali ia lihat dengan leluasa. Laila melihat beberapa postingan dalam akun tersebut yang tidak ada sama sekali foto seorang wanita selain foto pernikahannya dengan Belva. Itu pun hanya satu saja saat sedang penyematan cincin kawin. Mungkin Rafin memposting itu hanya sebagai formalitas saja. Nggak ada foto perempuan lain selain Mbak Belva. Berarti benar, Mas Rafin punya wanita simpanan. Tapi siapa wanita itu? Laila bergumam sendiri, kemudian melihat ke bagian fitur lain yang menunjukkan banyak akun gosip besar yang menandai akun Rafin di sebuah postingan. Ia mengklik postingan itu dan kembali tercengang. Ya Allah, apalagi ini? Laila membekap mulut saat melihat sendiri semua kebenaran yang tadi ia dengar dari ibunya mengenai Rafin. Jadi beneran Mas Rafin punya istri simpanan. Seorang model. Laila melihat semua hujatan-hujatan yang kemarin sempat ramai tentang Rafin dan Alana. Ia hanya terus beristighfar dan mengesah lelah. Hari itu ia menghabiskan waktu untuk mencari tahu berita tentang skandal rumah tangga Rafin. Gadis itu memang tidak banyak tahu soal gosip-gosip di tanah air. Pertama, ia memang tidak suka berita-berita semacam itu. Mengenai artis saja ia banyak terlewatkan, apalagi yang bukan dari kalangan entertain. Sosial medianya saja lebih banyak mengikuti akun-akun besar yang lebih berbobot mengenai profesinya. Juga orang-orang berbakat dan hebat. Apalagi semenjak sarjana hingga pasca sarjana ia habiskan di luar negeri. Jadi sudah jelas, ia banyak ketinggalan berita-berita hangat di tanah air yang lebih didominasi oleh berita tentang sisi buruk kehidupan orang lain. Baginya itu hanya suatu hal yang membuang waktu dan sangat tidak penting untuk diikuti. Akan tetapi, untuk kali ini ia terpaksa melihat berita gosip itu karena menyangkut kerabat dekatnya. Terkejut, sudah pasti, apalagi ada yang aneh di sini. Mengapa sebelumnya akun sosial media Rafin sempat diblokir oleh Laila? Laila menyudahi aktivitas di ponselnya setelah mendengar ketukan di balik pintu kamar. Ia menyeka pipi kemudian bergegas membukakan pintu. Kamu sudah salat belum? Rupanya sang ibu yang mengetuk pintu. Baru aja aku mau salat, Umi. Ada apa? Tanya Laila. Abi mau ketemu kamu. Cepat sana salat. Umi dan Abi tunggu di meja makan. Kemudian Hajah Ida kembali ke lantai bawah. Setelah memastikan putrinya akan melaksanakan kewajiban. Laila kembali menutup pintu. Entah mengapa hatinya sangat gelisah saat ini. Benaknya menerawang jauh saat 7 tahun yang lalu. Ia pernah patah hati yang pada akhirnya membuat ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Sementara itu, di tengah-tengah kesibukannya, ponsel Belva bergetar. Ada sebuah pesan singkat yang masuk dari nomor yang tidak tersimpan. Assalamualaikum.
Belva mengernyit keheranan. Nomor siapa ini? Nomor itu kembali mengetik. Belva menunggu sampai pesan berikutnya terkirim. Aku Rizwan. Seketika senyum di wajah wanita cantik itu mengembang. Ada debaran yang tidak biasa ia rasakan. Cepat-cepat ia membalas. Waalaikumsalam. Ya, Rizwan. Ada apa? Aku baru aja tiba di Jogja. Aku diminta Om Givari untuk bertemu dengan Om Atara. Bisa kamu kirimkan alamat rumahnya? Karena Om Givari sendiri lupa sama alamat rumah nenekmu. Jadi aku diminta untuk tanya sama kamu. Belva tersenyum dan langsung mengirimkan alamat kediaman Om Atara. Terima kasih. Ya, maaf kalau aku ganggu. Hehe. Santai aja, gak ganggu. Kok? Belva membalas. Oh ya, kamu sekarang tinggal sama Om Atara, kan? Iya. Wah, berarti kita akan ketemu lagi. Rizwan menyematkan emotikon senyum manis. Iya, semoga bisa bertemu lagi. Belva merona sendiri, pun dengan pria yang mengirim pesan. Mereka sedang tersipu-sipu saling membalas pesan. Di lain tempat, Susan masih sendu menatap putranya yang belum sadarkan diri. Ia setia menemani dan tak pernah berhenti memanjatkan doa untuk kesembuhan Rafin, putra satu-satunya. Seburuk apapun seorang anak di mata dunia, tetap saja di mata orang tua apalagi seorang ibu yang telah melahirkannya, akan selalu ada cinta dan maaf untuk darah dagingnya. Membuat sang anak akan merasa tenang dan tidak sendirian saat semua orang meninggalkannya, saat semua orang mengutuk hidupnya. Susan tetap ada untuk Rafin. Bahkan terakhir kali, ia memberikan rida agar Rafin bisa berjalan dengan pilihan hatinya. Namun, Tuhan berkehendak lain. Kebersamaan Rafin dengan pilihan hatinya ternyata bukanlah yang terbaik. Ya Rab, berikan kesembuhan pada Rafin, putraku. Berikan dia kesempatan untuk berubah lebih baik. Berikan dia kehidupan kedua agar bisa membenahi hidupnya yang sempat hancur ini. Aku yakin, sesungguhnya dia adalah manusia yang baik. Hanya saja salah dipertemukan dengan seseorang. Susan tak henti berdoa, mengaji, dan terus berharap Rafin akan segera terbangun. Di luar, Givari menatapnya dengan hati yang pilu. Ia memang kecewa dan sangat sakit hati karena ditipu oleh jagoan kecilnya. Ya, seperti itu panggilannya sewaktu Rafin masih kecil. Meskipun sudah dewasa, tetapi bagi orang tua, anak tetaplah malaikat kecil yang membawa secercah kebahagiaan ketika dilahirkan. Sebagai pelipur lara setiap hati orang tua. Givari menitikkan air mata. Ia sering bertanya dalam hati, dosa apa yang telah ia perbuat, hingga putranya harus mengalami penderitaan sekelam ini. Di bagian hatinya yang lain berkata, ini adalah balasan yang setimpal untuk seorang anak yang berani berdusta dan menyakiti orang tua. Ayah, apa kamu tidak pertimbangkan saja tawaran Pak Kombes? Susan mengusap lembut bahu suaminya. Mereka saat ini duduk di depan kamar perawatan pasien. Tentang apa? Tanya Givari datar. Tentang hukuman Rafin. Maksudku, biarlah Rafin bebas. Lagi pula tidak ada keluarga dari wanita itu yang menuntut, kan? Jadi, hukuman Rafin harusnya bisa lebih ringan. Susan masih tergoyahkan dan berharap agar putranya terlepas dari hukum. Tidak bisa seperti itu. Kita orang tua egois kalau begitu. Bahkan, di mata publik nama baik kita bisa tercoreng karena dianggap memanfaatkan situasi. Hukum akan tetap berjalan. Rafin bukan anak kecil lagi yang harus selalu kita bela. Ini murni kesalahannya dan dia harus tetap menjalani masa hukuman. Givari menegas. Meski bersedih, ia tetap harus bijak. Susan menunduk pasrah. Tak bisa lagi membantah ucapan suaminya. Sampai seorang suster yang sedang mengganti cairan infus di tangan Rafin menghampiri mereka dan memberitahukan bahwa putra mereka sudah mulai siuman.